Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Fahum UMSU. Welcome back di podcast kita, podcast Suara Fahum UMSU. Ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe dulu akun YouTube kita ya. Podcast Suara Fahum UMSU, dan teman-teman jangan lupa like dan share juga. Oke, kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri, host yang akan kembali menemani teman-teman di rumah ya di episode kita kali ini. Nah, kalau terakhir kali ya kan kita udah ngebahas mengenai suara rakyat, tekanan politik, dan fungsi DPR dalam hal mengawal keadilan dan kebijakan publik. Waktu lalu narasumber kita bersama Pak Benito ya teman-teman. Nah, kali ini bintang tamu atau narasumbernya itu nggak kalah inspiratif. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus juga Kepala Bagian Hukum Pidana ya kan teman-teman. Nah, siapa ya kira-kira? Pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan beliau ya. Benar sekali, beliau merupakan Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis SHMH. Yuk langsung aja kenalan dan sapa-sapa langsung. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak, teman-teman di rumah pasti ini kalau mahasiswa Fakultas Hukum nggak asing nih sama Bapak. Tapi channel kita ini ditonton oleh satu Indonesia, Pak. Jadi boleh dong Pak kenalan dulu dan sapa-sapa teman-teman di rumah. Halo pemirsa, saya Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis SHMH. Tadi sudah dikenalkan oleh pembawa acara kita, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diamanahkan saat ini menjadi Kepala Bagian Hukum Pidana. Nah tadi nengok tema dan topiknya ada yang terlupa tadi Tata. Apa itu Pak? Saya juga pernah menjadi mantan aktivis mahasiswa. Oh, mantan aktivis mahasiswa iya, ya. Karena yang mau kita bicarakan ini kan bicara tentang aspirasi mahasiswa yang sedang dibicarakan ya kan. Ya, jadi pas sekali ya teman-teman. Memang podcast ini tuh nggak pernah menghadirkan narasumber yang biasa-biasa aja, selalu luar biasa gitu ya. Oke, nah topik kali ini teman-teman berkaitan dengan kondisi Indonesia yang lagi panas-panasnya gitu ya. Selain dari karena mungkin kemarau gitu, tapi karena gebrakan para masyarakatnya nih gitu. Nah sampai-sampai beritanya itu disorot oleh media luar teman-teman. Jadi judulnya kali ini adalah Di Balik Gelombang Demonstrasi, Dari Aspirasi Hingga Kericuhan. Oke, langsung aja ya, kita mau tanya-tanya sama narasumber kita yang kerap disapa dengan Pak Teguh ya Pak ya. Nah Bapak, saat ini kan kita melihat gelombang demonstrasi di berbagai daerah itu dengan isu-isu yang cukup beragam nih. Nah sebelum kita masuk lebih jauh Bapak, menurut Bapak nih apa sebenarnya akar persoalan yang mendorong terjadinya demo besar-besaran di Indonesia saat ini? Iya, baik. Jadi memang ketika bicara tentang situasi yang kita lihat sekarang ini, itu nggak bisa sepenggal-sepenggal. Jadi pertanyaannya baik itu. Apa yang menyebabkan? Jadi harus bicara tentang situasi dan kondisi saat ini, mulai dari apa faktor yang mendorong, hingga kemudian sampai dengan kericuhan dan lain sebagainya. Jadi harus bicara dari hulu ke hilir, nggak bisa dipenggal-penggal. Nah kalau kita lihat sebenarnya apa yang kemudian menjadi isu dalam demonstrasi yang ada, ini kan terkait dengan kesenjangan keadilan yang ada ya. Bagaimana kemudian masyarakat menyuarakan kondisi di negara saat ini, salah satu isunya adalah penolakan tunjangan bagi anggota DPR, kemudian ada pengesahan RUU aset, penyitaan aset, dan berbagai macam yang kemudian dianggap masyarakat ini berbanding terbalik dengan kondisi keadaan ekonomi kita yang sedang juga lagi sulit. Nah, meskipun itu juga dipicu dengan berbagai reaksi dan komentar dari para wakil rakyat kita yang seolah-olah tidak meletakkan empati secara baik kan gitu. Justru terkesan malah menyindir, menghina, dan saya tidak menyebut nama ya, saya rasa karena sudah menjadi konsumsi publik juga bagaimana kemudian seorang anggota DPR menyatakan bahwa gelombang protes itu dilakukan oleh masyarakat yang tolol, kemudian ditambah lagi kemudian kita menyaksikan di beberapa sosial media bagaimana wakil-wakil rakyat kita berjoget-joget meskipun mereka sudah berklarifikasi, melakukan permintaan maaf, tapi masyarakat sudah terlanjur terluka sehingga kemudian kemarahan-kemarahan itu
mereka rasa sudah saatnya mereka menyuarakan itu. Nah, gunung es sih saya rasa ini yang kemudian akhirnya harus pecah dengan kondisi itu, meskipun kita menyayangkan belakangan gerakan-gerakan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi itu berakhir pada kericuhan, penjarahan, dan bakar-bakaran ya. Artinya substansi isu yang didorong untuk kemudian diminta untuk kemudian dibatalkan itu akhirnya dirusak dengan situasi-situasi yang menurut kita juga memprihatinkan. Saya menjadi orang yang pernah juga berada dalam parlemen jalanan, dalam hal ini gerakan kemahasiswaan. Saya menjunjung tinggi nilai-nilai bagaimana kemudian mahasiswa bisa menjadi bagian daripada motor penggerak demokrasi, tetapi ketika situasinya sudah bicara dengan anarkis, penjarahan, pencurian, pengerusakan, dan lain sebagainya, itu juga sesuatu yang tidak bisa ditolerir menurut saya. Itu karena negara kita ini negara hukum, kita juga harus menjunjung tinggi hukum di negara ini. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah Pak, tapi untuk dasar hukum dari demonstrasi ini sendiri apakah ada Pak? Atau Ya. hanya ide-ide, sekedar ide-ide belakang Oh gitu? enggak, demonstrasi ini bentuk yang kemudian dijamin oleh konstitusi ya. Demonstrasi atau unjuk rasa kita itu ya bentuk hak asasi yang dilindungi secara konstitusional. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas menjelaskan bahwa setiap orang ya menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat di depan umum. Lalu kemudian aturan teknisnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Jadi itu konstitusional. Tetapi memang itu diatur secara teknis bagaimana menyampaikannya, tidak boleh melakukannya dengan kerusuhan, tidak boleh melakukan tindakan anarkis, itu semuanya diatur. Maka sesungguhnya ketika bicara tentang demonstrasi unjuk rasa itulah kemudian bentuk hak asasi manusia yang secara konstitusi diatur, dibenarkan. Tapi juga harusnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang diatur pula dengan undang-undang gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi demonstrasi ini juga ada ya dalam pasal berapa tadi Pak? 28E Undang-Undang 1945 Pak Oke. ya. Nah, jadi itu merupakan hak dari masyarakat gitu. Dan tapi jangan lupa juga ada teknis dan cara-caranya gitu. Tidak asal-asalan. Nggak boleh, teman-teman nggak ya. boleh merusak, tidak boleh. Nah kalau begitu jatuhnya nanti malah tindak pidana, bukan malah kemudian sesuatu yang dijamin oleh konstitusi kan. Benar-benar, jangan sampai melenceng ya Pak dari aturan itu sendiri. Oke Pak, nah demo ini kan seringkali dimulai dengan damai ya Pak, tapi kemudian berubah menjadi ricuh nih. Apa sih Pak yang biasanya tuh menjadi pemicu pergeseran dari aksi damai yang darinya tadi damai terus menuju kericuhan gitu Pak? Iya, jadi memang kompleks ya kalau saya melihat kondisi sekarang ini. Kalau saya boleh bicara, mudah-mudahan ini tidak keliru. Ya saya berharap bahwa tujuan utama melakukan demonstrasi ini harusnya lah memang benar-benar murni dari keinginan dan kegelisahan masyarakat untuk menyampaikan situasi yang mereka hadapi. Tetapi kita berharap bahwa tidak melenceng pula dari kepentingan itu, artinya jangan sampai ini ditunggangi, dimobilisasi, atau ada yang memprovokasi misalnya. Karena memang kebiasaan yang sudah demonstrasi ini kerap kemudian ditumpangi oleh kepentingan politik lain. Jadi gerakannya sudah tidak murni lagi. Nah, maka dari itu ketika muncul provokasi ya berseliweran di media sosial tentang kondisi di kota ini sudah terbakar, di kota ini sudah meninggal sekian orang. Ini yang kemudian kita sayangkan. Benar-benar. Kita sudah tidak fokus lagi, masyarakat kemudian atau mahasiswa, gerakan mahasiswa yang menuntut keadilan, keserataan, kesenjangan dan lain sebagainya itu sudah tidak fokus lagi pada isu-isu gerakan itu gitu. Hingga kemudian sampai pada tahap penjarahan, pembakaran dan lain sebagainya. Itu yang kemudian cukup kita sesalkan lah gitu. Nah, kalau kemudian ditanya apa yang menjadi pemicu, ya saya rasa itu tadi situasi gunung es yang sudah pecah dan meledak inilah. Masyarakat merasa bahwa hari ini kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan saatnya hari ini rakyat yang harus kemudian mengambil alih kekuasaan itu. Tapi kita harus memikirkan banyak hal lah. Negara ini terlalu
indah untuk kemudian kita rusak, kita khianati, kita hancurkan. Maka sesungguhnya menjaga perdamaian, keamanan di negara kita ini ya, karena kita harus melihat sejarah bagaimana terjadi pada tahun 98 dan 98. sebelumnya. Jangan sampai kemudian krisis ekonomi, Iya, benar. masyarakat sudah susah, masyarakat sudah sulit. Kalau kemudian ini sampai harus pecah lagi seperti tahun 98 dulu, maka banyak yang akan menjadi korban di tengah impitan ekonomi sekarang yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Tapi ya kita harus mengambil itibar dari kejadian ini. Kita berharap semoga Indonesia segera pulih. Kita berharap negara yang kita cintai ini segera membaik, dan pemangku kepentingan, ya presiden dan seluruh jajaran bisa segera mengendalikan keadaan ini menjadi baik. Oke. Baik, kita juga mendengar nih Pak, laporan tentang penjarahan yang terjadi di tengah-tengah demo gitu. Bahkan sampai ada fasilitas umum yang sudah dirusak Dibakar, ya, gitu, dibakar, ya. dirusak gitu kan. Nah, ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat ya teman-teman. Nah, apakah penjarahan ini Pak bisa dikatakan bagian dari aksi demo itu sendiri gitu, atau justru ulah pihak-pihak yang memanfaatkan situasi? Maksudnya apakah para pendemo ini jadi terprovokasi gitu Pak? Iya, makanya saya mau katakan begini, kemurnian asli demonstrasi itu kemudian tercederai dengan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Masyarakat ini juga harus dikasih pemahaman bahwa penjarahan ini tindak pidana. Penjarahan itu memang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam KUHP, tapi kalau melihat dari perbuatannya, penjarahan itu dapat dikategorikan sebagai pencurian kan? Iya. Nah, kalau kita misalnya lihat apa sih penjarahan secara terminologi misalnya? Penjarahan itu kan pengambilan barang atau mengambil barang milik orang lain secara paksa, biasanya dilakukan dalam secara beramai-ramai dalam situasi yang kacau kan. Dalam situasi yang kacau, misalnya apa? Kerusuhan, bencana alam, kecelakaan besar, keadaan darurat lain. Beda dia dengan pencurian umum atau pencurian biasa kan, biasanya dilakukan dengan diam-diam. Ini dilakukan secara beramai-ramai. Nah, ancaman hukumannya kalau kita lihat di mana itu diatur di 363 KUHP, 7 tahun itu, maksimalnya 7 tahun. 7 tahun ya Iya. Pak? Nah, kalaulah kemudian perbuatan penjarahan itu didahului dengan pengerusakan misalnya, itu juga diatur di dalam KUHP pasal 406 kan. Apa itu? Tindakan pengerusakan merusak barang milik orang lain secara melawan hukum, memecahkan, ya kan, membanting, merusak hingga tidak dapat dipakai lagi. Nah, perbuatan itu meliputi menghancurkan, merusak, dan itu tidak pidana. Dan itu harus ditindak menurut saya, ya, agar kemudian tidak lagi pembenaran-pembenaran terhadap peristiwa itu. Kita melihat runtutan peristiwa pada hari ini, kita melihat bagaimana kedaulatan rakyat itu ditunjukkan. Apa yang menjadi tuntutan rakyat misalnya bahwa DPR batalkan tunjangan DPR itu sudah disampaikan oleh para petinggi partai politik yang kemudian kemarin bertemu, kita lihat dengan Pak Presiden, kemudian petinggi-petinggi partai politik sudah juga memberikan punishment, sanksi. Sesungguhnya rakyat sudah menemukan kemenangannya. Maka dari itu sebenarnya saya sangat menyayangkan terjadinya penjarahan, pengerusakan ini. Ini akhirnya mencederai kemurnian demonstrasi yang sejak awal harusnya kita fokus kepada tuntutan-tuntutan yang diminta oleh para demonstran. Tapi begitupun ya kita harus mengurainya dengan sesuatu yang bijaksana lah. Benang kusut ini harus segera dibagusi dengan bagaimana kemudian pemerintah hadir ya, mengambil peran untuk kemudian memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang sudah kacau balau inilah. Jadi memang kalau pertanyaan apakah itu tindak pidana itu bisa dipidana itu. Iya, berarti bukan bagian dari teknis atau cara-cara demonstrasi ya Pak ya? Bukan. Tapi mungkin banyak nih teman-teman awam di rumah yang belum tahu gitu ya soal penjarahan ini. Mereka menganggap ya sudah, ya kan, ini udah bagian dari demonstrasi, inilah Nggak akibatnya. boleh, gitu. kalau begitu nanti kita balik ke zaman dulu kan. Pernah dengar istilah homo homini lupus? Manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Itu apa? Kondisi yang tercipta karena tidak ada tatanan, tidak aturan, jadi yang kuat menindas yang lemah. Apakah kemudian kita mau Indonesia ini menjadi seperti itu? Kan tentu tidak. Benar. Maka saya sepakat bahwa tuntutan masyarakat terkait dengan kesenjangan-kesenjangan yang ada yang menjadi poin-poin dalam demonstrasi itu segera menjadi sesuatu yang bisa cepat dieksekusi oleh pemerintah untuk kemudian mengkaji
mana yang harus dibatalkan, mana yang tetap harus dijalankan. Dan selain itu saya juga mendukung penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa kericuhan-kericuhan ini. Itu tidak boleh juga kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita Bisa benarkan. dibenarkan ya, benar sekali. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Media sosial ini jadi kanal utama dalam menyebarkan informasi dan ajakan aksi. Nah, tapi juga sering memicu provokasi nih Pak. Iya. Nah, apakah ada akibat hukumnya ya dari sesuatu yang sekarang lagi viral ini sampai live TikTok itu dihapus Pak, karena Iya. bakal memicu provokasi gitu. Tapi kan dampaknya ini jadi banyak gitu ya untuk mereka yang jualan gitu misalnya. Iya. Gimana Pak menurut Bapak? Iya, itulah saya katakan tadi ya kan. Jadi pertanyaannya apakah kemudian orang yang menyebarkan isu hoax terhadap peristiwa yang hari ini sudah terjadi itu bisa dipidana? Bisa. Menyebarkan berita hoax yang menyebabkan kericuan itu ada diatur di dalam Undang-Undang ITE ya pasal 28 juga kalau saya nggak salah. Jadi memang bisa dipidana itu orang yang menyebarkan berita hoax. Dan kita berharap bahwa kita harusnya sebagai masyarakat ini menjadi pengguna media sosial yang baik lah. Yang baik ya, Jangan yang bijak. yang bijak, jangan kemudian kita mampu segampang itu terprovokasi Benar. dengan berita-berita hoax. Dan ya kita melihat banyak pihak yang ingin Indonesia ini hancur, banyak pihak yang ingin melihat Indonesia ini ribut, tidak tenang. Ya, banyak yang ingin Indonesia ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita harus sampaikan bahwa sebagai anak bangsa yang harusnya cinta dan sayang terhadap negeri ini, maka kita harus memelihara perdamaian dan kedamaian di negeri ini. Kita jaga wilayah kita masing-masing. Harusnya kita bisa menjadi peneduh bagaimana kemudian masyarakat yang situasinya saat ini sudah panas, bisa kemudian kita tenangkan tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai perjuangan yang dituntut oleh masyarakat. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini nih Pak, semua mata tertuju pada pemerintah dan aparat keamanan, ya kan? Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana seharusnya pemerintah dan aparat itu merespons demo agar aspirasi tersampaikan tapi tidak menimbulkan kerugian besar di masyarakat? Karena ini kalau kita lihat sudah bergeser ya Pak, yang harusnya masyarakat versus DPR, malah masyarakat versus aparat gitu Pak. Ya, itu makanya saya juga katakan kepada teman-teman aktivis, ayo fokus kembali ke tujuan utama, tidak boleh kemudian melenceng daripada nilai-nilai perjuangan. Ya kalau boleh jujur kita sedih ya, sedihnya apa? Dibentur-benturkan hari ini, bagaimana kemudian mahasiswa dihadap-hadapkan di lapangan dengan aparat keamanan. Saya juga mengatakan bahwa kebebasan berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi itu sah, maka boleh dilakukan dengan tindakan-tindakan yang juga diatur oleh undang-undang. Nah, untuk itu saya berharap bahwa ada proses pengamanan, pengawalan demonstrasi ini yang juga dilakukan dengan humanis lah kepada pihak aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian dan anggota TNI. Nggak boleh, yang berjaga itu orang tua kita, yang berjaga-jaga itu, yang mengamankan itu juga saudara kita, bukan mereka yang menjadi lawan kita. Dan begitu juga sebaliknya, yang demonstrasi itu juga adik-adik kita, anak-anak kita, maka harusnya kemudian kita menjaga. Janganlah lagi ada pertumpahan darah, tidak boleh lagi ada nyawa yang hilang. Terlalu berharga nyawa seorang manusia harus menjadi korban dalam situasi kita yang saat ini. Harusnya kita saling melindungi, saling menjaga, tanpa harus kemudian harus ada lagi yang dikorbankan. Ya peristiwa Afan Kurniawan itu harusnya menjadi itibar bagi kita semua. Bagaimana kemudian kondisi negara ini tidak harus sampai sekondisi itu gitu. Nah makanya dari itu, makanya dari itu ya saya harus katakan Afan Kurniawan harus mendapatkan keadilan dalam peristiwa itu. Tidak boleh juga kemudian hanya sekedar permintaan maaf, maka harusnya ada proses penegakan hukum di situ. Nah untuk pemerintahan saat ini ya segeralah merespon apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Kita jadikan peristiwa ini menjadi itibar bagi kita semua, terutama para penegak hukum, lembaga eksekutif, pemerintah, terutama legislatif, para Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat,
harus peka lah terhadap kondisi masyarakat. Jangan kemudian masyarakat sedang terluka, kecewa, lalu kemudian seolah-olah dihina, dihianati. Ya. Ingat bahwa kalian itu adalah wakil masyarakat, ya. Dipilih oleh Maka rakyat. kalau wakil itu adalah orang yang bisa merasakan. Mana mungkin kemudian mereka bisa mewakilkan kalau mereka tidak pernah Tidak bisa merasakan. merasakan. Iya, benar sekali. Oke. Nah, di tengah situasi yang penuh ketegangan ini nih, Pak. Ya. Banyak orang berharap ada jalan keluar yang lebih damai gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, langkah konkret apa yang bisa dilakukan agar aspirasi ini tetap tersampaikan tanpa harus ada kerusuhan ya kan maupun penjarahan gitu, Pak? Ya, makanya harusnya itu tadi saya katakan, pemerintah cepat merespon situasi ini. Tidak boleh kemudian melakukan pembiaran-pembiaran terhadap situasi ini. Dan kepada para aktivis, masyarakat, mungkin abang-abang ojol, seluruh lapisan masyarakat yang hari ini sedang menyuarakan berkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan, ya kita berharap itu bisa tetap dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang pula. Ya, jangan dengan cara melawan hukum. Kemurnian gerakan itu tidak boleh tercederai dengan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Ya, kita harus menjaga negara ini, kita harus menjaga bangsa ini, bahwa negara ini adalah negara yang perlu kita lindungi secara bersama. Ya, banyak orang yang kemudian akan senang melihat kondisi ini terus seperti ini. Maka harus segera pemerintah segera mengambil sikap, mengambil tindakan, dan mudah-mudahan Indonesia segera pulih sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda. Kita berharap bahwa Indonesia bisa bangkit dan kembali kepada Indonesia yang akan membawa kita kepada situasi yang baik lah, tidak seperti sekarang ini. Oke, jadi yang tadinya ingin menyampaikan aspirasi jangan sampai malah terpecah belah gitu ya, Pak ya. Oke, nah boleh dong Bapak berikan closing statement nih untuk para masyarakat Indonesia, baik itu untuk pemerintahnya atau masyarakatnya gitu Pak, di era politik yang lagi memanas saat ini. Ya. Kepada para adik-adik mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh kita yang hari ini sedang berjuang menyuarakan kebenaran, menyampaikan tentang segala sesuatu yang kemudian kita anggap terjadi kesenjangan dan sebagainya, kita harus ingat bahwa keadilan itu tidak lahir dari api dan penjarahan. Benar. Keadilan itu memang harus kita perjuangkan dan kita ciptakan. Kenapa? Karena memang negara ini menjadi negara yang kita cintai bersama, maka harus kita jaga. Tidak boleh kita biarkan ada pihak-pihak yang memprovokasi, yang merusak, menjarah, dan lain sebagainya. Kita jaga wilayah kita jaga lingkungan kita. Kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, kita jadikan kondisi dan peristiwa ini menjadi iktibar bagi kita bersama, bahwa ingat, negara dan konstitusi telah menjamin dan memastikan bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Benar. Maka jangan pernah cederai hati rakyat, jangan pernah kecewakan rakyat, bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu yang terhormat. Kalian bekerja disumpah dan bekerja juga dibayar dengan uang negara, maka sesungguhnya berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan masyarakat. Mungkin itu, Tata? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan seru banget podcast kita hari ini. Selain juga informatif ya kan, semoga nih menambah insight baru untuk penonton di rumah, terutama yang lagi demo ya kan. Oke, nah aku mau remind sama kalian, jangan lupa subscribe akun kita, jangan lupa juga like dan komen ya channel YouTube kita, yaitu Suara Fahum UMSO. Nah teman-teman nih yang punya saran atau Q&A boleh banget ketik di kolom komentar, karena bakal kita bahas di episode selanjutnya. Bapak terima kasih banyak ya. Siap, Bapak. sama-sama. Semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan semoga Indonesia segera pulih. Semoga Indonesia segera pulih. Iya. Nah teman-teman, kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk follow akun IG kita, Podcast Suara Fahum UMSO. Ya, semoga semakin menginspiratif dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum.